Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Saudara, kemarin di tanggal 14 Februari 2024 kita telah melaksanakan pesta demokrasi. Semua masyarakat tentunya berpartisipasi dan juga berbondong-bondong ini untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu di tahun 2024. Dan tentunya setelah dilakukannya pemilihan umum kemarin, kita sebagai masyarakat ini harus sama-sama mengawasi dengan proses penghitungan suara yang sudah dilakukan kemarin. Dan tentunya hari ini kita akan membahas mengenai jaga demokrasi setelah kontestasi pemilu di tahun 2024. Kita sudah menghadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Ibu Ike Suharjo MSI, pengamat sosial. Apa kabarnya Ibu? Kabar baik Mbak Rizky, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Tetap semangat. Baik, terima kasih tentunya Ibu sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan juga narasumber kita yang kedua ini ada Bapak Ainur Raufik MSI, pengamat politik dari UIN Raden Fatah. Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu ya. Juga terima sehat. kasih tentunya sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Baik, ini di tengah kemarin yang kita semuanya sudah menggunakan hak suara kita, sudah merayakan hak pesta demokrasi. Tapi memang sebelum pemilu kemarin sudah banyak sekali nih yang bilang untuk demokrasi di Indonesia semakin ke belakang dan sebagiannya ada juga yang bertanggapan lainnya. Tapi nih kalau dari mungkin Ibu Ika terlebih dahulu sebagai pengamat sosial, melihat demokrasi saat ini seperti apa sih? Ya. Jadi kalau kita melihat demokrasi saat ini bisa dikatakan ini lihat persepsi dari masyarakat itu tentunya pro dan kontra gitu. Ya, tentu saja memang masing-masing pihak ini mempunyai paslon ya, idaman masing-masing gitu. Sampai kalau bisa dibilang ya cenderung fanatik. Nah gitu. Nah kalau kita melihat banyak sekali memang menjadi perbincangan karena di sini saya mengamati secara sosial ya Mbak ya. Jadi saya mengamati bagaimana situasi politik saat ini, mengamati bagaimana sih perilaku masyarakat gitu kan yang mereka lihat gitu terhadap politik saat ini. Pasti bermacam-macam dinamikanya. Kita bisa dibilang satu ini kembali lagi seperti tirani yang baru gitu. Itu kan ada juga masyarakat menyikapi politik dinasti, bilang di mana menggunakan kekuasaan untuk di atas segalanya untuk menggolskan gitu kan. Terus juga ada rasa distrust atau ketidakpercayaan masyarakat lagi terhadap institusi negara yang notabene berharap di sini harusnya netral gitu kan. Tapi akhirnya institusi inilah digunakan untuk memenuhi misalkan salah satu tujuan gitu. Jadi apapun itu kan pasti adanya pro dan kontra. Betul. Ya pronya juga ya mereka tetap pada pasangan calon tertentu ya itu sah-sah saja. Namanya juga demokrasi ya Mbak ya. Semua pasti punya hak pilih masing-masing. Pasti mereka masih mempunyai paslon favorit gitu kan masing-masing. Yang penting apapun itu yang saat ini yang kita alami ya kita masih melihat proses ya belum final. Betul. Nah, jadi bagaimana kita agar mengawal proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan damai gitu kan sampai dengan finalnya itu tidak ada chaos. Itu yang paling terpenting. Jadi tidak masyarakat di sini ya harus bisa menjaga gitu agar stabilitas negara ini tetap berjalan. Baik ya, gitu. juga sebagai masyarakat harus menjaga dan juga ikut bersama-sama ya mengawal nih proses ini. Ya, jika ada kecurangan silakan laporkan kepada pihak-pihak yang tentunya yang sudah terpercaya dalam hal ini kan ada lembaganya gitu kan Bawaslu misalkan. Dan kedua juga jangan terlalu mempercayai itu informasi yang bersifatnya hoax misalkan gitu kan. Nah ini kan mereka melihat kan ada informasi yang memprovokasi gitu. Nah itu juga masyarakat juga harus pandai-pandai gitu. Jangan sampai terprovokasi gitu. Jangan sampai mempercayakan informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, sehingga menggiring opini publik untuk menjudge atau menjatuhkan paslon yang lain.
Baik, gitu. betul ya. Ini juga harus jadi PR sama-sama ya. Ya. Kita boleh informasi sekarang luar biasa. Ini ada berita hoax, penyebaran informasi mengenai TPS kemarin. Tentunya ini sudah Ya. banyak sekali pertebaran. Kita harus pintar-pintar, harus cek nih yang mana yang memang benar adanya, yang mana memang benar berita hoax. Jadi harus dipilah. Nah, kalau untuk Pak Ainur sendiri bagaimana nih Pak? Melihat demokrasi saat ini yang tadi kata Ibu Ika sendiri sudah banyak sekali pro dan kontra di masyarakat. Ya baik, terkait demokrasi, sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu ya, tahun 2019, itu sudah lumayan agak bagusan ya tahun ini. Baik. Ya, biarpun persiapannya agak mepet, ya persiapannya agak mepet, cuman memang kalau dilihat dari hasilnya, kemudian kerapiannya sudah lumayan tahun ini. Cuman memang ada tercederai ya kalau demokrasi, apalagi kalau saya dari akademisi melihatnya apa yang saya sampaikan dalam teori-teori ilmu politik kemudian demokrasi itu ya karena ada yang bertentangan. Misalkan ada yang menyebutkan mahasiswa misalkan, Pak, kenapa yang seperti ini kok bisa masuk, bukankah yang sekarang ini sudah masuk ke politik dinasti misalnya kan. Harusnya kalau pengen nggak masuk dalam skup politik dinasti, paling tidak ya harus mengalah satu kan gitu. Betul. Untuk menghindari politik dinasti. Tapi apapun hasilnya itu, karena itu sudah menjadi keputusan ya kita harus terima. Dan harus legowo intinya ya. Jadi apapun keputusan yang sudah menjadi keputusan pemerintah, kita sebagai masyarakat tentunya kita harus tetap berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024 ini. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 14 kita sudah selesai semuanya tanpa konflik. Baik, Ya, itu yang itu penting yang paling ya. penting itu. Itu paling penting. Itu yang paling penting tanpa konflik ya. Tanpa konflik. Meskipun ini di media sosial bisa dibilang walaupun bukan termasuk konflik yang besar ya, tapi banyak nih masyarakat mungkin ada yang terlalu fanatik, ada yang masih belum menerima hasil. Tapi memang itu bukan hasil yang akhir ya, tapi sudah banyak sekali ini perbedaannya ya. Perbedaannya juga ini menjadi PR ya, sama-sama masyarakat harus saling mengingatkan. Nah, tapi kembali nih tentunya dalam menjaga demokrasi ini sendiri, tentunya dari institusi juga harus demokrasi nih, apalagi harus sama-sama memperkuat dan juga menjaga nih kemandirian demokrasi kita ini di tengah gempuran politik yang saat ini bisa dibilang lagi panas-panasnya nih. Kalau dari Bu Ika sendiri bagaimana nih seharusnya untuk institusi agar kita sama-sama memperkuat demokrasi? Oke, begini ya Mbak, jadi sekarang ini bagaimana masyarakat ini bersama-sama harus mengawal pemilu ini secara transparan, adil dan jujur. Itu yang pertama gitu kan. Apapun bentuk kecurangan silakan laporkan gitu. Tapi tanpa terprovokasi dengan pihak-pihak yang belum tentu kebenarannya. Jadi jangan juga terpancing dengan opini yang bisa menggiring opini publik sehingga konflik itu akan terjadi. Betul. Nah, ini yang harus kita kawal. Sampai keputusan kita lihat real count-nya dari KPU, hasil keputusan final. Nah, siapapun yang akan menjadi pemenang baik itu di eksekutif, baik itu di legislatif maupun di presiden. Nah, masyarakat di sini harus menerima legowo gitu kan. Legowo juga bersikap komunikasi yang tetap yang baik dengan sesama pendukung paslon lain. Dan yang paling penting ini begini Mbak, tokohnya juga, pemimpinnya ini. Nah, pemimpin yang menang ini harus segera, hal yang harus dilakukan itu adalah rekonsiliasi nasional. Jadi bagaimana pihak yang menang ini merangkul lah pihak-pihak yang kalah. Begitu juga pihak yang menang juga harus bersifat jemawa. Jadi tidak sombong, tidak angkuh. Betul. Gitu kan? Jadi pihak yang kalah ini harus dirangkul. Jadi udahlah, lupain lah. Nah begini, politik pemilu legislatif maupun presiden itu kan 5 tahunan sekali gitu kan. Tapi namanya sahabat kan itu kan selamanya. Betul. Jadi kalau masyarakat melihat pemimpinnya terlebih dahulu lah. Kalau pemimpinnya juga harmonis, pemimpinnya damai gitu kan. Paslon 1, 2, 3 akhirnya bergabung. Jadi apa yang menjadi program-program paslon lain yang kalah, nah ini ditampung oleh paslon yang menang. Begitu juga program paslon yang menang ini yang mungkin dinilai kurang bermanfaat gitu kan, bisa diperbaiki. Jadi kan adem ayem lah gitu loh. Betul. Nah kalau misalkan pemimpinnya sudah adem, pemimpinnya harmonis, sudah dilakukan rekonsiliasi gitu kan, udah ketemu, sudah dirangkul pihak yang lain, masyarakat juga bilang, oh pemimpin aja seperti itu sudah damai. Ya ngapain lagi mereka chaos, ngapain lagi mereka konflik. Nah fungsi dari
rekonsiliasi tadi adalah satu, itu agar meminimalisir atau mencegah konflik itu berkepanjangan, Mbak. Kedua tentunya adalah menjaga persatuan dan kesatuan dari masyarakat. Jadi kalau misalkan konflik ini bisa dicegah, tidak ada chaos, otomatis kan iklim demokrasi kita juga bagus dan stabilitas negara juga bisa terjaga. Tapi kalau misalkan konflik terus berkepanjangan, nggak selesai sampai di sini kan, kemudian ada chaos gitu kan, yang terjadi adalah tadi stabilitas negara akhirnya tidak terjaga, investasi juga kita akan turun, yang terjadi juga lagi-lagi yang akan kena dampak kan masyarakat. Betul. Perekonomian juga hancur gitu kan, sementara lapangan pekerjaan dan semuanya investor juga yang akan investasi di Indonesia akhirnya enggan untuk berinvestasi gitu loh. Nah itu, dan kemudian begini, pentingnya dari presiden yang saat ini ataupun nanti presiden yang terpilih juga harus menanggapi, merespon apa yang menjadi kritikan dari masyarakat, terutama akademisi. Ya kan sempat kemarin kan akademisi turun melontarkan beberapa. Nah di sini presiden harus merespon, jadi agar tidak terjadi keresahan. Jadi kalau ada akademisi sudah melontarkan kritik, nah itu harus direspon dengan baik. Gitu. Baik. Jadi tidak menimbulkan keresahan, jadi masyarakat juga tidak Terpecah belah ya. terpecah belah. Kayak Baik. gitu. Nah betul, ini dari pemimpinnya juga ya. Jadi kalau misalnya pemimpinnya juga antara kubu A, kubu B Tuh. juga saling adem ayem, ya masyarakatnya juga harus lebih malu ya. Kenapa pimpinannya saja nggak ada konflik, ngapain juga masyarakatnya harus jadi konflik. Betul. Itu yang harus jadi pengingat sama-sama ya. Kita boleh ngefans nih, kita boleh ngefans sama pimpinan yang kita senang ya, tapi jangan sampai nanti memperpecah belahkan bangsa, apalagi untuk negara Indonesia. Nah kita ke Pak Ainur sendiri nih, bagaimana nih kalau melihat untuk institusi sendiri untuk lebih memperkuat demokratis yang tentunya juga menjaga demokrasi dan juga kemandirian di tengah gempuran pemilu dan politik saat ini. Ya, benar kata Mbak Ike tadi ya. Rekonsolidasi itu adalah kunci. Baik. Jadi yang menang itu jangan jumawa, yang kalah ya harus legowo. Baik. Nah, jadi kalau keduanya itu saling mengerti, saya yakin kok aman-aman saja. Apalagi kalau masyarakat sudah melihat di tayangan televisi, di media, semua calon sudah akur, saya yakin nggak akan terjadi apa-apa. Jadi intinya pada institusi itu sendiri. Kalau institusi memberikan contoh yang tidak baik, ya jangan salahkan kalau masyarakat Juga tidak baik. ini juga tidak baik. Ya kalau misalkan ada yang perlu dikomunikasikan, ya segera dikomunikasikan. Ada permasalahan, segera disampaikan. Makanya dengan pemilu tahun 2024 ini paling tidak nanti ya bisa menjadi kacamata ke depan. Apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu diperkuat tentunya. Jadi balik ke institusi itu sendiri. Kemudian akademisi pun ya bukan berarti akademisi itu pengen diajak terus dilibatkan. Paling tidak akademisi itu ya sesekali lah dilibatkan dalam membuat kebijakan, misalnya kan dimintai seperti saran lah, biar akademisi itu ngerti, oh ini yang perlu ditambahkan atau ini yang perlu revisi undang-undang itu. Makanya kalau dalam kebijakan publik itu Mbak ya, kan ada yang namanya proses pembuatan kebijakan publik itu nggak gampang, sangat ribet. Jadi kebijakan publik itu memang harus diterapkan dalam pemerintahan. Mungkin itu saja Mbak. Baik, yang lebih penting ini satu ya, sebagai kontestan ya yang juga ikut dalam pemilu, bukan hanya presiden saja ya, legislatif dan juga lainnya harus siap menang siap kalah. Itu ya, jangan hanya siap menangnya saja ya, harus siap kalahnya juga ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan.
Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai jaga demokrasi setelah kontestasi pemilu. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 dan tentunya kita masih bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Ibu Ike Suharjo MSI, pengamat sosial, dan juga Bapak Ainur Rafiq MSI, pengamat politik. Nah tentunya sekarang bisa dibilang mungkin ada beberapa masyarakat yang sudah makin kesini makin apatis dengan politik, demokrasi, makin alergi, apalagi bisa dibilang untuk anak-anak muda. Bahkan tadi masih baru mendapatkan informasi bahwa ada salah satu surat suara itu tidak dicoblos, malah ditulis dengan kata-kata korupsi. Ya ternyata itu memang mungkin makin kesini makin namanya apatis terhadap politik. Nah sebagai pemerintah nih tentunya yang memang harus turut andil, bagaimana nih agar masyarakat yang saat ini jangan sampai makin apatis dengan politik, makin jauh lagi dari demokrasi dari sisi masyarakatnya. Mungkin boleh ke Pak Ainur terlebih dahulu. Ya, baik, terkait dengan masyarakat yang apatis, tentu ada sebabnya. Jadi kalau ada sesuatu itu pasti ada sebab dan akibat. Jadi karena mungkin awalnya masyarakat itu punya masalah yang tidak cepat ditanggapi oleh pemerintah, maka dia ya akhirnya apatis. Sudahlah, yang penting saya ikut pilpres sudah cukup. Kemudian saya nggak mau pilih anggota dewan lah. Ya. Karena selama ini dia selalu diajukan. Itu salah satunya. Makanya kemudian partisipasi masyarakat itu akhirnya berkurang. Jangan disalahkan. Ya, jadi kalau masyarakat itu pengen partisipasinya tinggi, ya harus dari pemerintah juga. Paling tidak kalau misalkan ada ditemukan berita-berita yang hoax misalnya, ya pemerintah segera mengklarifikasi berita itu. Jangan hanya dibiarkan saja, jangan cuma diserahkan ke media.
media itu banyak kok kerjaan kan. Apalagi kalau mau ngurusi klarifikasi tentang berita hoax. Ya karena kalau media, ya apapun beritanya bisa ditampung. Ya soal imbas atau feedback dari berita itu, media kadang-kadang kan nggak sampai ke situ. Makanya pemerintah harus segera memberikan tanggapan. Baik, ya. Dari pemerintahnya juga harus memberikan tanggapan ya, apalagi ya, isu-isu yang sekarang memang benar menyebarnya luar biasa. Ya. Informasi cepat sekali ya, cepat diupdate, cepat juga didapat ya. Jadi kita kalau bisa dari pemerintahnya juga ya, harus kalau memang ada kritikan harus diberikan diklarifikasi ya. Nah kalau dalam kepemimpinan itu kan, sekecil apapun masalah, kalau segera ditangani nggak akan kemana-mana. Betul. Itu gara-gara kecil lah yang kemudian dibiarkan, akhirnya kan ribet kemana-mana. Baik, ya apalagi sekarang lagi memang masa pemilu ya, jadi makin cepat melebar kemana-mana ini. Nah kalau untuk Bu Ike sendiri nih, kalau melihat tentunya makin kesini bisa dibilang yang tadi masyarakatnya lebih banyak lebih ke apatis dan juga alergi politik nih. Kalau dari Mbak Ike sendiri seperti apa nih? Ya orang tadi apatis atau alergi terhadap politik ya kan pasti ada sebab dan akibat. Ada rasa tidak kepercayaan terhadap politik. Percuma aja mereka sudah menggunakan hak pilih mereka dengan hati nurani mereka, tapi kan kadang tidak sesuai dengan harapan. Itu sah-sah saja gitu ya, namanya juga apa yang sudah mereka rasakan gitu. Nah, kita kembali melihat apapun tadi yang seperti disampaikan oleh Masnya. Adapun permasalahan, adapun kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Nah itu harus segera diklarifikasi. Jadi jangan sampai kita nanti terhubung dengan penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Ibu, halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Pak Adi. Baik, Bapak Rahadi, di mana? Pak Adi di Lemabang. Oh, Bapak Adi di Lemabang. Baik, silakan Bapak. Mau nanya Pak, mau jadi mau nggak ikut partai dulu atau gimana Pak caranya menjadi DPR atau DPD, ikut partai dulu apa langsung jadi calon caleg itu Pak? Baik. Itu pengen tahu aja sih. Oke, Itu siap. aja. Itu aja Pak Adi pertanyaannya? Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi yang ada di Lemabang. Terima kasih Bapak. Dan ini pertanyaannya bisa dibilang cukup unik juga ya. Bagaimana nih kalau untuk berpartisipasi menjadi kontestasi di pemilihan legislatif ya, caleg ataupun juga DPD RI, DPRD. Boleh ke siapa yang ingin menjawab? Boleh saya dulu nggak apa-apa. Boleh. Jadi gini. Silakan Bapak. Ya, memang di Indonesia terutama agak unik juga sih memang. Betul. Ada tahu-tahu calon legislatif yang tahu-tahu kita nggak tahu backgroundnya tuh. Betul. Tahu-tahu muncul jadi anggota dewan, ya kemudian itu dampaknya, dampak yang pasti. Makanya yang paling bagus ya, kita bisa berpartisipasi dulu melalui partai. Kemudian partai nanti bisa menilai, wah ini layak ini dicalonkan, kan gitu. Itu sebenarnya tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Makanya kalau partai itu mendapatkan seorang sosok, misalkan kayak ini kita nggak berbicara tentang dukungan ya. Baik. Misalkan kayak Pak Anies Baswedan misalnya ya, tahu-tahu kan beliau dicalonkan menjadi gubernur. Dia masuk partai kapan? Banyak orang nggak tahu, padahal memang dia pernah berpartisipasi di partai. Jadi kadang-kadang orang kaget, wah ini kayaknya nggak perlu juga saya ikut partai. Yang penting saya nyalon, apalagi saya punya duit kan gitu kan. Yang penting saya bisa nyalon, bisa ngasih untuk memperkuat kita bisa menang, aman kan gitu. Jadi sebaiknya memang kita paham dulu tuh legislatif itu seperti apa, tantangannya seperti apa, resikonya seperti apa kan gitu. Betul. Ya semuanya harus kita ketahui semua. Kalau enggak ya banyak kan memang ada beberapa sih ya, salah satu maaf lah ini saya nggak menyebutkan nama ya, beberapa anggota dewan yang memang tidak memahami kerja yang seharusnya. Betul. Ya. Belum paham ya, Ya, pokoknya ikut paham, aja ya. dulu ya. Makanya yang penting dia menang sudah. Oke. Kalau istilah orang di masyarakat kita itu, sudahlah, mereka pasti nanti akan lupa kok kan gitu. Yang penting dia sekarang sudah menang, mengembalikan modalnya, sudah selesai. Baik. Sudah itu sudah.
Oke, yang penting kalau memang mau terjun ke dunia politik ya harus dipahami dulu, apalagi Harus sebagai dipahami dulu. legislatif. Tugasnya apa saja yang dikerjakan, Ya. bukan hanya membuat baliho biar dipilih sama orang ya. Baik, kalau untuk Mika boleh mau menambahkan nih. Ya, ini bener banget ini. Jadi kalau kita ke pertanyaan Bapak tadi kan, seharusnya bagaimana sih gitu ya. Jadi begini, kalau memang Bapak siapa tadi? Pak Adi. Pak Adi pengen ikut berkontestasi dalam politik, ikut menjadi salah satu calon legislatif. Nah, jadi Pak Adi ini haruslah masuk ke partai terlebih dahulu. Nah, Baik. di partai itu Mbak ada proses panjang lagi Mbak. Jadi misalkan untuk mengikuti, saya pengen jadi legislatif, jangan serta-merta pengen, ya udah saya harus daftar. Tapi setidaknya Pak Adi harus menjadi kader terlebih dahulu. Nah, jadi di kader itulah nanti akan diberikan suatu edukasi atau pendidikan politik. Nah, di pendidikan politik di tiap-tiap partai itu ada sekolah politiknya Mbak. Oke. Jadi ada sekolah politik, mulai dari tingkat yang kita bisa bilang tingkat juniornya ya, junior sampai senior. Nah, itu mereka harus mengikuti tahap-tahapan tersebut, pendidikan politik. Nah, jadi bisa langsung masuk ke, jadi kader juga bisa langsung masuk ke jadi pengurus wilayah atau langsung pengurus pusat. Nah, ataupun nanti belajar dulu di sayap-sayap partai. Nah, itu akan diajari Mbak. Jadi mereka akan diajari bagaimana sih cara berorganisasi yang baik itu seperti apa. Fungsi partai politik itu seperti apa. Jadi kalau misalkan mereka ingin nanti berkecimpung atau terjun langsung di politik praktis, jadi mereka sudah memahami fungsi dari legislatif, tugas legislatif itu apa sih? Tugas dari eksekutif itu apa sih? Nah, kadang masyarakatnya nggak tahu Mbak. Mereka jadi caleg itu buat apa? Nah, ada taunya jadi caleg ya untuk mendapatkan uang, dapat proyek, ya kan ada yang berpikir Lowongan gitu. kerja ya. Iya, bahkan ini miris sekali. Ada salah satu masyarakat juga gitu kan. Ah, yang penting taunya ya udah keluar duit berapa sekarang gitu kan. Nanti juga selesai Mbak Ike cukup gadaikan aja nih SK, udah dapet duit, dia bilang. Nah, terus tugas kamu ya gimana? Ya enak Mbak, nanti belum lagi dapat komisi ini, misalkan dapat apa namanya tunjangan kerja, dana reses segala macam, tunjangan ini, tunjangan itu. Jadi hanya sudah memikirkan uang gitu. Jadi udahlah mereka di awal keluar modal sekian, yang penting nanti kan balik modal sekian. Jadi fungsi menjadi legislatif untuk di masyarakat itu fungsinya apa? Nah, ini yang kita harus ironis kan. Jadi mereka tidak paham gitu tugas mereka itu sebagai apa. Nah, ini yang harus jadi kalau ingin memang terjun ke politik praktis harusnya menjadi kader di satu partai politik terlebih dahulu. Jadi harus memahami gitu. Oh, tugas saya ini mengawal kebijakan, bagaimana saya menyuarakan aspirasi perempuan dan anak ya, agar dari apa menjadi aspirasi masyarakat saya bawa ke lembaga DPR gitu kan untuk memperjuangkan, dan terbitlah suatu kebijakan atau undang-undang yang pro terhadap perempuan. Jadi saya bawa suara perempuan nih. Jadi saya berharap nanti saya memperjuangkan suara perempuan di DPR, gitu kan. Jadi ada pasal-pasal atau nanti yang melindungi kepentingan dari perempuan itu sendiri. Baik. Nah, jadi mereka harus paham dulu. Saya ingin membawa aspirasi masyarakat ini ke DPR itu, baik itu di pusat, provinsi atau kabupaten, itu bagaimana gitu. Apa yang harus perjuangkan untuk masyarakat. Baik. Nah, jadi mereka harus paham terlebih dahulu. Harus Jadi jangan paham harus ya. terjun gitu, tapi mereka tidak tahu, yang taunya udahlah dapat uang banyak ini gitu. Baik, nah itu jawaban untuk Pak Adi ya. Tentunya kalau memang mau menyalonkan diri bisa, tapi harus dari partai ya. Dan juga yang paling penting bukan bagaimana caranya, tapi yang paling penting apa tugas dan fungsinya, betul. apa saja yang dikerjakan, apa saja tanggung jawabnya. Jadi kalau memang terjun, tahu nih bagaimana nanti yang harus dijalankan, bukan hanya untuk mengejar uang semata. Baik, untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454, tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital.
Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, dan tentunya kita masih membahas mengenai tema Jaga Demokrasi setelah kontestasi pemilu. Nah, sebelumnya juga kita sudah melakukan pemungutan suara dan saat ini memang sudah dilakukan juga penghitungan suara. Nah, ini sebagai penyelenggara mungkin baik juga pemerintah ini dapat memastikan proses pemilu ini tetap transparansi dan juga membuat masyarakat itu percaya. Ini sebaiknya dari penyelenggara dan juga pemerintah seperti apa? Boleh ke Pak Indro terlebih dahulu. Ya. Tentunya dengan masyarakat agar percaya, ini hubungannya dengan akuntabilitas ya, akuntabilitas pemerintah. Jadi kalau pemerintah bisa dipercaya, ya pemerintah harus menyiapkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Kalau hubungannya dengan kejujuran atau sesuai dengan data, kalau pemilu sesuai dengan data, tunjukkan. Misalkan ini habis pemilu DPT Indonesia itu sekian ratus juta, tunjukkan. Yang memilih sekian juta, yang batal sekian juta, kemudian baru bisa masyarakat bisa menerima itu. Yang penting kan kalau soal perhitungan jangan ditutup-tutupi lah. Kalau quick count wajar tertutup, memang tertutup. Kalau real count nggak bisa ditutup. Kalau misalkan ditemukan kecurangan, ya bagi masyarakat ya silakan ajukan mana kecurangnya, tunjukkan, buktikan. Nah sekarang pemerintah harus bisa menjadi media sekaligus mempertanggungjawabkan atas kontestasi yang dilaksanakan. Betul. Ya. Baik, apalagi sekarang ini untuk melakukan bukti ya, bukti. Untuk mendapatkan bukti itu sudah sangat mudah ya. Gampang. Foto, ada lokasinya, ya, ada jamnya. Jadi sekarang untuk mendapatkan bukti itu memang mudah. Tapi memang untuk melakukan pelaporan banyak yang harus diperhatikan ya. Dari 5W1 hanya, saksinya seperti apa. Jadi jangan sampai cuman modal foto aja ya. Jangan sampai jadi modal foto aja. Makanya harus bisa dijelaskan di mana, apa yang terjadi, bagaimana bisa terjadi. Siapa saja yang terlibat. Makanya itu harus bisa dijelaskan oleh masyarakat. Kalau misalkan memang butuh bantuan misalnya kan, ya KPU tetap, ini jadi penanggung jawab kan KPU tuh. Betul. Jadi KPU harus bertanggung jawab dan bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ya, kalau misalkan ada kecurangan, ya kita kan ada di situ.
cara para calon, kemudian para kontestasi mempunyai badan-badan hukum yang siap membantu. Nah, kemudian badan hukum itulah nanti yang bisa membantu masyarakat untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian KPU tinggal menjelaskan, selesai kok. Masyarakat kita kan sudah dewasa semua kok. Sudah ngerti. Baik, pasti ya harus ngerti semua ya. Baik, ini kita kembali ke Bu Ika nih. Tentunya sebagai masyarakat juga harus kegiatan pemilu ini memang harus transparansi dan juga agar memang hasilnya ini dipercaya oleh masyarakat. Sebaiknya seperti apa dari sisi pemerintah? Kalau misalkan masyarakat ini percaya ya satu simple, institusi atau penyelenggara ataupun pemerintah dalam ini harus berfungsi sesuai dengan norma atau aturan mereka gitu. Kalau misalkan ini ya penyelenggara ya harus bersikap netral, transparan, adil, jujur gitu sehingga mengawal proses pemilu ini sampai final sesuai dengan amanat undang-undang yang sudah berlaku. Jadi kalau misalkan petugas atau penyelenggara yang tidak amanah ya tidak adil, tidak jujur, tidak transparan ya gimana masyarakat mau percaya gitu loh. Ya mereka akan melihat institusi dulu gitu loh. Jangan sampai ada suatu kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum. Jadi merusaklah citra dari institusi itu sendiri. Terus kedua, kalau misalkan juga tadi saya sampaikan ada permasalahan atau kritikan dari para akademisi atau masyarakat. Nah, disinilah pentingnya seorang pemimpin untuk memberikan suatu penjelasan. Permasalahan yang sudah terjadi itu harus dijawab. Jadi tidak ada kesimpang siuran. Jadi kalau misalkan ada permasalahan akhirnya jadi konflik. Kalau masalah tidak diselesaikan berkepanjangan akhirnya jadi konflik. Dan disitulah masyarakat akhirnya tidak trust, tidak percaya terhadap institusi tersebut. Baik, begitu. Ya. Kepercayaan juga dari masyarakat ya, karena bisa dibilang sekarang masyarakat masih ada rasa ketidakpercayaan ya dengan institusi, bahkan juga dengan penyelenggara ya. Tapi memang semuanya ada prosesnya, semuanya juga ada aturannya. Kalau memang itu hasilnya ya kita harus hormati sama-sama. Jadi ikutin prosesnya, ikuti proses dengan baik. Kalau misalkan ada kecurangan silakan laporkan gitu, dan hasilnya apapun nanti hasilnya gitu kan, finalnya seperti apa ya masyarakat di sini juga ya sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Silakan jika mereka ingin menggugat ya silakan gugatnya di mana gitu kan. Nah, kedua juga pemimpin yang terpilih di sini juga harus bisa merangkul paslon-paslon lain yang belum beruntung begitu kan. Jadi tadi saya sampaikan juga adanya rekonsiliasi nasional. Baik. Begitu. Nah, ini tentunya sekarang bisa dibilang belum ada hasil keputusan dari KPU. Prosesnya panjang ya, mungkin di bulan Maret ya kalau dari KPU-nya sendiri. Nah, ini tapi sudah ada dari hasil quick count-nya, sudah banyak masyarakat yang sudah percaya dengan hasil quick count ini. Nah, tapi kalau untuk menangani situasi di mana ada pihak yang menolak kalah, menolak hasil dari pemilu, itu seperti apa nih nantinya? Mungkin bukan hanya dari pemimpinnya saja, tapi dari masyarakatnya juga seperti apa? Boleh ke Pak Ainur terlebih dahulu. Tentunya terkait dengan hasil pemilu, banyak yang mempertanyakan. Real count seperti ini, kemudian quick count seperti ini. Kok beda kan gitu? Ini yang benar yang mana? Ya, makanya kemudian ya pastinya penyelenggara itu tetap bisa harus menjelaskan. Real count itu seperti apa, quick count itu seperti apa. Jadi kalau KPU itu bisa menjelaskan real count itu bentuknya data-data real yang didapat dari TPS akan dikumpulkan menjadi satu, itulah akan nanti dihitung ulang. Kalau quick count itu kan hanya sampel. Jadi sampel yang diambil kemudian hasilnya dihitung, itulah hasilnya. Kalau misalkan nanti hasilnya sama, ya kebetulan berarti memang penilaian atau pengambilan sampel dari quick count itu memang bagus. Jadi jangan selalu berpendapat negatif lah tentunya. Ya kita tunggu saja lah nanti real count-nya. Sekitar 40 hari ke depan lah ya. 40 hari ke depan baru kita nanti akan bisa mendapatkan hasilnya. Ya untuk masyarakat tentunya ya sebenarnya tinggal hanya penjelasan sih ya. Penjelasan, kemudian sosialisasi. Itu yang paling penting. Untuk agar masyarakat itu percaya. Kan karena selama ini masyarakat masih dengan real count kemudian quick count itu masih banyak yang tabu lah.
apalagi di daerah-daerah kan. Ya di Ya, dengan perkampungan istilah-istilah ya asing kalau gitu kan. kelihatan asing nih. Betul. Ini pemilu aja belum kok tahu-tahu sudah ada yang menang kan gitu kan, aneh jadinya kan. Makanya ada apa tuh kalau istilahnya di media-media itu, bahkan orang Jepang pernah mengatakan yang paling luar biasa tuh di Indonesia. Ya kan? 1 hari sebelum pemilihan tuh sudah ada yang menang. Cuma kalau di Amerika kan 1 hari setelah di Indonesia sebelum pemilihan menang. Udah tahu gitu siapa kan. yang menang ya. Jadi masyarakat itu digiring ke situ. Itu tadi ya, gara-gara media, lagi-lagi media. Jadi filter media itu ya memang kurang. Makanya nanti pemerintah kalau misalkan ada ini nanti siapa yang menang lah ya, pemerintah itu harus sangat apa ya, semacam memberikan perhatian khusus ya terkait dengan undang-undang ITE itu. Jadi karena sekarang ini kan apalagi Gen Z ini ya, Gen Z ini kan pendewasaannya melalui media. Jadi kalau medianya nggak ketat ya hati-hati. Makanya berita-berita hoax itu. Baik ya, nah ini juga mungkin yang tadi yang banyak masyarakat yang belum terlalu paham ya, real count seperti apa, quick count seperti apa. Jadi yang di TV itu seolah-olah merasa oh ini sudah hasilnya, ya itu yang ditakutkan ya. Nah tapi kalau dari Bu Ika sendiri bagaimana nih? Tentunya situasi ini sudah terjadi nih dari kemarin ya, sudah panas nih. Ada yang apa ya, sudah menolak kalah dari pemimpinnya juga dari masyarakatnya. Itu sebaiknya itu sebagaimana nih agar situasinya jangan sampai semakin panas nih. Tadi jadi masyarakat juga harus paham nih Mbak, quick count bedanya quick count dan real count. Quick count itu kan hasil hitung cepat. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin lebih tahu dan lebih ini ya lihatlah real count berdasarkan KPU langsung. Nah, jadi itulah hasil yang tepat gitu. Sebenarnya agar masyarakat ini tidak terpancing, tidak terprovokasi, tidak tergiring dengan opini publik dan mampu menerima kekalahan, legowo, tuh kita harus melihat peran atau fungsi betapa pentingnya di sini tokoh masyarakat ataupun tokoh agama yang mampu meredamkan suasana. Gitu, selain pemimpin tadi gitu kan ya, yang mampu meredamkan suasana, membawa suasana stabilitas ini berjalan dengan damai, itu kan begitu kondusif. Jadi masyarakat yang terpancing ini juga harus dinetralkan, ya harus dijelaskan oleh masing-masing tokoh agama ataupun tokoh masyarakat di tempat mereka masing-masing. Jadi kalau misalkan mereka sudah mendapatkan suatu pandangan atau himbauan dari tokoh tersebut, ya itu kan setidaknya mereka juga agak cukup redah lah, jadi tidak terpancing. Dan kedua tadi pentingnya edukasi advokasi kepada masyarakat, ya terlebih lagi dalam menerima informasi apapun dari media. Lihat, jangan sampai harus pintar-pintar nih, masyarakatnya harus cerdas, jangan sampai kita termakan dengan isu hoax. Kita harus tahu nih informasi sumbernya terpercaya atau akurat atau tidak. Ini dari mana sumbernya. Jadi jangan asal ada info-info hoax, ada berseliweran di medsos ataupun di WA group misalkan. Itu kan itu cuma ada salah satu oknum ingin memprovokasi. Nah itu jangan langsung percaya. Ya, jadi ikutin aja proses pemilu ini sampai selesai. Nah apapun hasil keputusannya tentunya harus kita hormati. Dan kedua juga yang terakhir adalah pentingnya dari masyarakat ini menerima perbedaan tadi. Menerima perbedaan, mereka legowo dan membuka atau komunikasi kepada pendukung-pendukung paslon lain misalkan. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana para pemimpin ini segeralah untuk melakukan rekonsiliasi nasional tadi. Jadi agar masyarakat yang di bawah juga tidak terpecah belah gitu. Ya kan? Nah ini memang tidak terjadi politik identitas, tapi tadi politik dinasti politik lah, tirani baru lah, istilah itu kan muncul isu-isu yang membuat resah gitu masyarakat. Jadi ini harus dinetralkan. Jadi pemimpin juga, presiden yang terpilih ataupun yang belum terpilih juga harus menjelaskan. Kritikan-kritikan mereka harus menjawab apa yang menjadi kritikan dari masyarakat, khususnya para akademisi. Baik.
gitu. Tentunya juga bukan hanya dari pemimpinnya ataupun juga kontestannya yang siap kalah siap menang, tapi dari masyarakatnya ataupun juga pendukungnya nih ya. Jadi harus siap menang dan siap kalah ya. Betul. Jadi jangan hanya pemimpinnya saja ya yang siap menang dan siap kalah. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454, dan tentunya kita masih membahas mengenai jaga demokrasi setelah kontestasi pemilu. Masih bersama kedua narasumber kita, yang pertama ada Pak Ainur Profik, MLC, pengamat politik, dan juga Ibu Ike Suharjo, pengamat sosial. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ini mengenai menangani situasi yang tentunya bukan hanya pemimpinnya saja yang siap menang, siap kalah, tapi juga dari pendukungnya, dari masyarakat. Yang namanya kontestasi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, tapi kalau kita berkaca nih dengan tahun 2019, 5 tahun yang lalu, mungkin kalau saat ini kita ada 3 pilihan. Kalau di tahun 2019 kita ada 2 pilihan. Nah, 2 pilihan ini tentunya kemarin saling berkompetisi, tapi ujung-ujungnya bisa dibilang menjadi satu. Tetap menjadi satu, malah bergabung menjadi koalisi yang sama. Nah, kalau melihat di tahun 2024 ini seperti apa? Apakah akan terjadi yang sama di tahun 2019? Boleh Pak Ainur terlebih dahulu. Ya, baik. Kalau ditanya apakah bisa berkoalisi, di politik itu apa sih yang enggak kan gitu? Bisa saja, bisa saja. Jadi tergantung rekonsolidasi tadi. Ya, kalau misalkan nanti pemenang terlalu jumawa, saya nggak perlu dengan kalian. Ya Pak, boleh buat. Jadi partai-partai kecil yang lain mau tidak mau ya mau tidak mau jadi oposisi. Yang kemudian oposisi itulah yang kemudian yang kadang-kadang tidak mendukung pemerintah. Memang di mana-mana yang namanya oposisi itu kan berseberangan dengan pemerintah. Cuman alangkah baiknya semua partai-partai yang memang nanti sudah lolos, ya kita aja berkoalisi. Nggak harus datang partai
melamar untuk koalisi enggak? Kita tawarkan. Itu sebagai pemimpin yang bagus kan seperti itu. Kita tawarkan, yuk apa yang perlu kita kerjakan bareng-bareng, apa yang bisa kalian bantu kan gitu. Ya kalau enggak ya siap-siap pemenang akan diserang terus oleh oposisi. Betul. Ya. Apalagi bisa dibilang sosok ataupun juga tokohnya ini memang memiliki bakat yang bagus ya, Pak. Di bidang politiknya juga baik. Ya, apa salahnya ya untuk bergabung demi Indonesia, bukan demi kepentingan tentunya, sendiri ya. Apalagi punya cita-cita Indonesia emas tahun sekian 2040 iya, betul. Itu. Nah, kalau Bu Ika sendiri gimana nih kalau melihatnya dibandingkan 2019 dengan 2024 saat ini? Kalau 2019 kan kita lebih cenderung melihatnya politik identitas, jadi masyarakat itu kan terpecah belah suku gitu kan, sampai keyakinan, kepercayaan dan lain-lain gitu, sampai ya tadi karena mendukung paslon itu akhirnya mereka musuhan gitu kan. Betul. Jadi, nah termasuk juga ya kalau sekarang ini tidak seperti yang di 2019, tapi lebih ke rasa ketidakpercayaan kepada institusi. Ada rasa misalnya tidak netral, atau bisa dibilang kemunduran demokrasi, adanya tirani baru. Nah itu kan isu-isu di pemilu 2024. Tapi apapun itu, hasil keputusan pemilu nanti ya haruslah kita terima dengan baik gitu. Dan fungsinya tadi kenapa saya bilang adanya rekonsiliasi gitu, untuk menghindari konflik ini berkepanjangan. Kalau misalkan konflik berkepanjangan, situasi stabilitas politik, stabilitas negara kan tentunya tidak kondusif. Iklim investasi juga anjlok, berdampak juga pada masyarakat, perekonomian juga hancur, lapangan pekerjaan, belum lagi krisis dan lain-lain. Dan kedua juga kenapa ada rekonsiliasi itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ingat bahwasanya kontestasi itu hanya 5 tahunan. Betul. Tapi sahabat, kekeluargaan itu adalah selamanya. Betul. Jadi kalau misalkan pemimpin yang kalah ya harus legowo. Paslon yang kalah harus legowo. Paslon yang menang di sini juga tidak boleh sombong dan tidak boleh angku jemawa tadi. Harus merangkul paslon-paslon yang lain. Bila perlu program-program paslon yang lain juga bisa ditampung di pemerintahan yang baru. Intinya tadi bagaimana caranya, jadi jangan mengedepankan ego masing-masing, bagaimana caranya masyarakat kita ini bersatu, persatuan kesatuan kita jaga, dan tadi seperti yang dibilang sampaikan Mas, kira kan, kita bisa, goals kita adalah Indonesia Emas 2045. Nah Indonesia Emas 2045 itu Mbak, ini kan kemarin saya sempat komunikasi dengan Menteri Bappenas ya. Nah kabar baiknya kalau memang Indonesia bisa terwujud Indonesia Emas 2045 ini, Indonesia bisa menjadi salah satu negara maju dengan pendapatan atau penghasilan seperti negara maju. Bahkan Jepang pun kalah dibandingkan Indonesia. Bayangkan gitu ya. Kenapa? Ya tadi karena kita mempunyai bonus demografi yang sangat bagus sekali gitu. Tapi alangkah sayangnya bonus demografi kita ini yang memang diisi oleh generasi-generasi Gen Z dan lain-lain yang lebih muda ini tidak dibekali dengan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan pendidikan yang bagus, dengan kesehatan yang bagus. Nah ini tidak akan bisa menjadi SDM yang bagus. Betul. Malah justru akan menjadi bencana demografi. Dan tadi cita-cita Indonesia Emas itu tidak akan terwujud. Jadi ngapain berantem gitu kan? Udah selesai, pemilu udah selesai, semua harus dirangkul. Ayolah kita sama-sama menyelesaikan tugas kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Agar masyarakat kita ini adil, makmur, perekonomiannya juga bisa menikmati, kan kita akan menjadi negara maju nih. Betul. Tentunya dengan pendapatan seperti negara maju. Jadi jangan ada lagi pengangguran, lapangan pekerjaan, itu adalah isu yang sangat menarik sekali buat generasi-generasi muda. Nah inilah menjadi PR untuk pemimpin siapapun presidennya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Gitu. Jadi kalau ribut terus Mbak, permasalahan PR nggak akan bisa diselesaikan dengan baik. Betul, gitu. nggak ada kesudahannya ya. Nah kalau dari Pak Indro sendiri bagaimana nih untuk tetap menjaga keutuhan bangsa nih agar tidak saling menjatuhkan dan juga ini tetap bersama-sama yang membangun Indonesia menuju Indonesia Emas di tahun 2045? Ya. Tentunya agar tidak saling menjatuhkan ya, setelah pemilu ini lagi-lagi pemenang itu harus pandai mengambil perhatian ya, mengambil apa yang diperlukan kita rangkul.
apa kemudian kebijakan yang mau dibuat, kita komunikasikan. Jadi nggak ada yang saling menjatuhkan nanti. Apalagi kebijakan-kebijakan yang nanti pemerintah baru itu nanti akan santun kebijakannya. Baik. Menghormati, kemudian mengapresiasi. Nah itu yang paling penting. Jadi semua tergantung kepada bukan masyarakat saja yang dimintai partisipasi ya. Pasti ada timbal baliknya. Betul. Kalau pemerintah bisa memberikan yang baik, pasti masyarakat pun bisa memberikan yang lebih baik. Itu antara hak dan kewajiban tadi ya. Kalau haknya diberikan, pasti masyarakat akan memberikan kewajibannya. Jadi itu. Baik. Bagaimana nih kalau untuk pesan dan juga harapannya dalam menjaga demokrasi juga setelah kontestasi pemilu ini juga harapannya seperti apa? Ya, kalau harapannya tentunya saya berharap masyarakat terutama di Sumatera Selatan ya, yang sudah terkenal dengan santunnya, saya harap partisipasi untuk politik itu perlu ditingkatkan. Tahun ini tingkat partisipasi di Sumatera Selatan itu sudah meningkat. Sudah lumayan ketimbang tahun-tahun berikutnya. Apalagi nanti kita di bulan November kalau nggak salah nanti ada pemilu kada. Nah nanti kita buktikan, kita buktikan bahwa partisipasi di Sumatera Selatan itu sangat baik. Baik. Ya. Untuk di Sumatera Selatan itu harapannya, sendiri ya harapannya ya. Paling tidak Sumatera Selatan itu jadi contoh lah gitu. Baik, kalau untuk Ibu Ika sendiri bagaimana nih harapannya? Kalau saya harapannya iklim demokrasi kita harus bagus lah, stabilitas nasional ini harus terjaga, harus kondusif ya kan. Karena kalau udah stabilitas terjaga, kondusif, tidak akan terjadi namanya konflik berkepanjangan ataupun chaos sehingga mengakibatkan dampak yang tentunya ya kembali lagi ke masyarakat itu lagi gitu loh. Betul. Terutama di perekonomian. Jadi investor tidak akan mau masuk ke Indonesia kalau stabilitas kita tidak terjaga. Jadi peran kita sebagai masyarakat di sini tentunya kita harus mengawal pemilu ini agar berjalan dengan lancar, damai, aman ya, dan begitu juga dengan institusi atau penyelenggara juga bagaimana mengawal pemilu ini berjalan dengan sesuai dengan undang-undang, transparan, adil dan bertanggung jawab. Apapun hasilnya harus kita terima dengan legowo, dengan baik gitu kan. Kalau misalkan memang ada tidak rasa ketidakpuas ya silakan. Sudah ada aturan dan undang-undang, silakan menggugat sesuai dengan aturan begitu kan ya. Nah, ini jelas apapun paslon yang kalah juga harus legowo, siapapun paslon yang menang di sini harus menjaga rekonsiliasi tadi, rangkul paslon yang kalah. Jadi jangan pikirkan dulu konflik, yang penting bagaimana masyarakatnya tidak terpecah belah. Baik. Jadi bagaimana stabilitas tetap terjaga dan kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Baik, tentunya menang kalah sudah biasa ya. Jadi kita harus siap menang, siap kalah dan juga dari masyarakatnya harus sama-sama mengawal proses penghitungan suara pemilu ini masih panjang nanti di tahun 2024 ini sampai bulan Maret tentunya. Terima kasih untuk Ibu Ika Suhardi yang sudah hadir dan juga Pak Ainur Raufik yang sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Kita telah membahas mengenai jaga demokrasi setelah kontestasi pemilu. Dan pemirsa, demikian Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata, saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.